Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana senantiasa memberikan kita rahmat, karunia, kesehatan, kesempatan untuk kita beraktivitas di setiap harinya, sehingga pada hari ini, hari Senin, kita dapat berkumpul kembali di channel YouTube Sawit dan Satu. Senin tanggal 9 Januari 2023. Informasi mengenai harga sawit, harga minyak sawit atau CPO, juga berita sawit lainnya. Baik, saya akan mulai. Untuk harga TBS sawit untuk di Merangin Jambi masih berada di titik Rp2.310 per kilogram di tingkat PKS atau pabrik. Kita akan bacakan komentar dari teman-teman kita di grup Facebook untuk harga TBS sawit. Pertama ada Herman di Aceh. Harga sawit di Aceh Rp1.950 per kilogram di tingkat RAM. Kemudian ada teman kita Novika Erwanto, Sumatera Selatan, Rp2.000 per kilogram. Kemudian ada Zainul, Kalimantan Selatan, Rp2.085 di Petani Bos. Kemudian Wahyu Zul di Bengkulu Utara, tepatnya harga di sana Rp2.130 per kilogram di tingkat RAM. Kemudian Tasit di tingkat petani Rp1.800. Kemudian Mas Purliah di Padang Rp1.800 per kilogram. Kemudian ada Budiman di Masamba Rp1.800 per kilogram. Lanjut kita teman kita Mahmudi M Nur Biron Rp2.000 per kilogram di Petani. Maruli Sagala Subulus Salam Aceh Rp2.050 per kilogram di tingkat PKS. Ada teman kita Bahtarudin Baj Tanjung Katung Kabupaten Muaro Jambi Rp2.350 per kilogram di tingkat RAM. Ada teman kita Tumin Dwi Sarono di tingkat petani Rp2.250 per kilogram. Kemudian ada Bustari Rp2.070 per kilogram di tingkat petani di Kabupaten Siak. Daiman Daming Sulawesi Barat Mamuju Tengah antara Rp1.900 sampai dengan Rp2.050 per kilogram. Kemudian ada Rahayu di Sungai Bahar Rp2.320 lur. Ada teman kita Janes Silitonga di Pekanbaru Kecamatan Minas Rp2.100 per kilogram di lapangan. Kemudian teman kita Yustus Musa Maurey di Kalimantan Barat Rp2.200 per kilogram. Kemudian ada teman kita Muhammad Ali di Kalimantan Selatan Rp1.900 per kilogram di tingkat petani. Kemudian lanjut Adon Tonkau Darmasraya Rp2.090 per kilogram di tingkat rem. Ada teman kita Tamzah Suryati di Ketapang Kalimantan Barat ya, Rp2.480 per kilogram di pabrik. Teman kita Yasa Nurarofah di Muko Bengkulu Rp2.230 di tingkat RAM. Kemudian Johan Barat di Kuansing Riau Rp2.230 di Tengkulak. Ada Marvin Ferwanci Kalimantan Tengah di Peron Rp2.440 bos di Lamandau. Ada kawan kita di Edi Kusuma
di Labuan Batu Rp2.250 per kilogram di PKS. Anton Winarno Benteng Bengkulu Rp1.700 per kilogram di Lahan. Kemudian ada Ziknur di Kampar Riau Rp2.300 per kilogram. Ada lagi teman kita Denny Nyanova di Ogan Kombring Ilir di tingkat petani Rp1.800 per kilogram. Ada Din Cobra di Pontianak, harga petani Rp1.750 per kilogram, tepatnya di Kuburaya. Kemudian Zaidan Zauhari di Bengkulu Tengah Rp1.950. Kemudian Sri Lestari Pekanbaru Minas Riau Rp2.100 per kilogram. Dan terakhir Aji Pratama Kalimantan Tengah Rp2.350 per kilogram. Baik para sahabat YouTube, itu harga TBS sawit dari berbagai daerah ya, didapat dari info teman-teman kita di grup Facebook. Kemudian selanjutnya kita lihat di info sawit. Kita buka situs info sawit. Info sawit ya. Untuk harga CPO di KPBN masih tetap seperti kemarin, yakni Rp11.890 per kilogram, belum beranjak ya. Kemudian ada berita dari Kementan. Data kebun sawit rakyat dalam kawasan hutan luasnya 12.533,52 hektar. Kita lihat ya. Info sawit Jakarta. Kementerian Pertanian atau Kementan bersama pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota telah mendata kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan seluas 12.533,52 hektar yang tersebar di 6 provinsi sentra perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2021. Saat ini telah masuk dalam proses telahaan dan inventarisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK. Namun demikian, Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan pihak terkait, Kementerian Perekonomian KLHK, Kementerian ATR atau BPN, BPD PKS saat ini tengah melakukan evaluasi dalam rangka mempercepat program PSR melalui tinjauan atas Permentan Nomor 3 Tahun 2022, kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah, dalam keterangan resmi diterima Info Sawit Kamis 5 Januari 2023. Lebih lanjut, Tutur Nur Alamsyah khusus berkaitan dengan persyaratan yang menyangkut status lahan sebagai upaya mendorong agar akses terhadap program PSR dapat terbuka lebar, namun dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Viginia, mengungkapkan tidak pernah memberikan pernyataan bahwa realisasi program PSR di Riau tahun 2022 0%. Pasalnya di tahun 2022 pemerintah Provinsi Riau menilai bantuan program PSR bukan karena terbentur aturan main diterbitkan Kementan, namun karena kondisi lahan sawit Riau yang mau diremajakan berada di lahan gambut. Sebagaimana kita ketahui, aturan yang ada dalam program PSR tidak boleh berada dalam kawasan hutan, kawasan HGU, dan kawasan lindung gambut.
Aturan ini bukan berada di Kementerian Pertanian sehingga kami sangat keberatan dengan adanya pihak yang membuat pernyataan saya yang tidak benar dengan program PSR, ujarnya. Justru kami mengapresiasi hadirnya Permentan nomor 3 tahun 2022 memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan program PSR. Permentan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat dapat mengarah pada aspek kepastian usaha dan kepastian mendapatkan bantuan PSR itu sendiri, tanda spera. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin sekian dulu info dari Sawit dan Satu kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel Sawit dan Satu dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share agar kita tetap dapat menginformasikan dan saling info bersama teman-teman semua di berbagai daerah mengenai berita sawit setiap harinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.